pagi anak-anakku kelas 8A sampai dengan 8J. Salam, selamat berjumpa dalam pembelajaran prakarya hari ini. Hari ini Ibu Elis kembali hadir bersama kalian dalam materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan khas wilayah setempat. Untuk itu, mengawali pembelajaran kita pagi ini, Ibu mengajak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam, salve, selamat berjumpa. Hari ini pembelajaran kita dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari bahan baku olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis zat gizi yang terdapat dalam olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi teknik dasar pengolahan bahan pangan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pagi ini. Baik, kita lihat yang pertama, pengertian pengolahan. Pengolahan adalah suatu kegiatan mengerjakan atau mengusahakan sesuatu barang agar menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Berikut, bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi makanan siap dikonsumsi atau menjadi makanan setengah jadi dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas bahan pangan. Adapun pengertian serealia, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Yang berikut, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Dalam hal ini terjadinya pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Oleh karena itu, kita dapat melihat pengertian olahan bahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Jadi lebih ditekankan kepada produk pangan primer, kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, pengelompokan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari bahan baku olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Jadi irisannya itu dalam bentuk tebal dan tipis. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia itu seperti kerupuk gendar, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie.
Produk pangan setengah jadi bentuk pipi tebal atau tipis dari umbi itu antara lain kerupuk singkong, ubi jalar, gaplek ubi kayu, kentang beku. Jadi irisannya itu agak tipis dari umbi. Berikut produk pangan setengah jadi dari bentuk pipi tebal atau tipis dari serealia dan umbi. Itu antara lain kerupuk dan kentang beku. Gambarnya itu lihat, di sini Ibelis tampilkan gambar. Jadi Anda lihat gambar yang ini ada, itu merupakan bagian dari olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis. Jadi irisannya tebal atau tipis. Gambar di atas adalah olahan pangan setengah jadi bentuk pipi tebal dan tipis dari serealia, kacang-kacangan dan umbi, yaitu kerupuk gendar, reginang, kerupuk teteh dan kerupuk tempe. Jadi gambarnya itu ada di atas, Anda bisa melihatnya secara jelas. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Itu terdiri dari yang pertama, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan pangan serealia antara lain beras, jagung, biji sorghum, jagung pipil, kering, dan beku. Yang berikut, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan pangan kacang-kacangan antara lain kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai. Yang ketiga, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan pangan umbi antara lain tiwul instan dan beras singkong. Ya, silakan Anda melihat gambar yang ada. Gambar di atas adalah olahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi dengan bentuk butiran besar atau irisannya tebal seperti jagung brontol, nasi jagung, kacang kedelai goreng dan biskuit. Yang berikut olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Itu terdiri dari produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia. Itu adalah tepung beras, tepung jagung, tepung maizena, tepung terigu dan tepung sorghum. Yang berikut produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi, yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Yang berikut produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung. Biasanya diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan aneka ragam teknik seperti jenang dari Jawa, ragam kue seperti aneka donat itu dari Jakarta, brownies dari Bandung, kue ade singkong dari Meuredu, bakpia dari Jawa, es krim, mie, roti maupun keripik. Iya, berikut ini adalah gambar olahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi dengan bentuk butiran halus. Jadi gambarnya itu seperti ini. Adonannya dibuat secara halus. Jadi ada brownies dan sebagainya. Baik, makanan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya itu tentunya mengandung nilai gizi yang tinggi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gidza yang artinya makanan. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia dalam hidupnya, yaitu zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok zat gizi penghasil tenaga atau mengandung karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, mie, roti, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi talas, umbi-umbian, tepung-tepungan, gula, dan minyak. Jadi ini yang biasa kita konsumsi setiap hari di dalam kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kelompok zat gizi pembangun sel yang banyak mengandung protein.
Protein dapat diperoleh dari daging, ayam, kelinci, telur, ikan, udang, susu, serta jenis kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe dan tahu. Yang ketiga, kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat pengatur banyak terdapat dalam sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, merah, serta buah-buahan. Jadi zat pengatur ini mengandung banyak air. Berikut kita lihat teknik pengolahan bahan pangan. Adapun teknik pengolahan dasar bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau di istilahnya moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Materi ini sudah Ibelis bahas pada semester 1 kemarin. Hari ini Ibu hanya mengulangi saja, mengingatkan kembali agar materi ini masih bisa bermanfaat demi pembelajaran Anda pada mata pelajaran prakarya. Kita lihat yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Artinya, mengolah bahan makanan dengan cara menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi pada waktu kita masak, kita menggunakan bahan dasar cairan seperti air, kaldu, santan, dan susu. Teknik ini terdiri dari teknik merebus dengan istilahnya boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutup bahan makanan yang direbus dengan apinya pada waktu itu posisinya kecil atau apinya pelan. Yang berikut teknik braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan. Yang berikut teknik stewing atau teknik menggulai atau menyetup, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Ini biasanya orang menggulai ayam pada proses memasak itu. Berikut teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus itu dalam hal ini panci itu sudah berisi air sehingga harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih, baru masukkan bahan makanan di dalam wadah yang sudah disiapkan tersebut. Berikut teknik simmering, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu dengan api kecil. Ya, ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Itu mereka memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya. Berikut teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci berbeda. Satu pancinya ukuran besar, satu pancinya ukuran kecil, baru dipadukan bahan makanan. Baik, kita lihat yang kedua, teknik pengolahan bahan makanan panas kering, dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri dari teknik menggoreng dengan minyak banyak, deep frying, itu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan tersebut benar-benar terendam dalam minyak. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, yaitu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan yang datar. Berikut yang ketiga, teknik menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan bahan makanan yang telah dipotong atau diiris dalam waktu cepat dan ditambahkan sedikit cairan. Jadi cairan di sini bisa air. Berikut teknik memanggang atau istilahnya baking. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Yang berikut teknik membakar atau grilling,
yaitu mengolah bahan makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pandadar, dalam hal ini teflon, yang diletakkan di atas perapian langsung. Jadi itu sedikit materi berkaitan dengan pengolahan bahan makanan dari serealia, kacang-kacangan dan umbi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Semoga materi yang Ibu Elis berikan hari ini dapat bermanfaat bagi dirimu melalui pembelajaran prakarya pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dari Ibu Elis da Silva dan Ibu Shirley Ragidima, guru prakarya kelas 8. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.